secara khusus pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Gak ada yang tahu kapan. Kalau Imam Al-Ghazali itu beliau meyakini dengan menentukan tergantung dari kapan kita memulai puasa. Jadi misalnya dalam kitab Anatul Talibin di juz yang kedua halaman 257 itu dijelaskan. Beliau mengatakan kalau Ramadan awalnya itu hari Sabtu, maka beliau meyakini Lailatul Qadarnya malam 23. Jadi kita kemarin kan hari Sabtu mulainya. Semalam malam 23. Itu diyakini sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, malam istimewa itu yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apa itu malam Qadar? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan alf syahr itu bukan hanya sekedar maknanya 1000. Setelah 999 sebelum 1001. Alf di situ bisa bermakna beribu-ribu. Bisa berarti berpuluh-puluh ribu. Beratus-ratus ribu. Berjuta-juta ribu. Sekarang kan lagi rame. Ribu-ribu itu lagi rame. Bayangkan ada korupsi di negara yang mayoritas Islam ini, yang dari presiden sampai RT-nya mayoritas Muslim itu korupsinya sampai 1000 triliun atau 1 kuadriliun. Saya nyebut aja susah. Nulis pun mungkin belum pernah, apalagi lihat duitnya. Saking banyaknya itu. Kalau itu dibeliin cendol, separuh dunia kelelep. Bukan hanya Cipondo yang kelelep, tapi dunia bisa kelelep. Hah? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Tapi kenapa orang memperingati nuzulul Quran itu bukan di 21, 23, 25 dan seterusnya? Kok 17 Ramadan? Beda lagi. Dari Baitul Izzah ke sama dunia turun diterima oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut Yaumal Taqal Jam'ah. Hari di mana bertemunya dua pasukan. Perang Badar. Itu diyakini tanggal 17. Maka kita biasanya Indonesia itu bahkan sampai di istana itu diperingati nuzulul. Saya nggak tahu kemarin tuh diperingati resmi nggak di istana. Nah, saya sudah tidak di istana dan tidak pernah nonton TV, jadi nggak tahu. Bahwa itu yang diyakini sebagai nuzulul Quran. Jadi orang memperingati nuzulul Quran itu ya 17 Ramadan secara umumnya. Karena mayoritas beranggapan bahwa turunnya Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbik itu pada Yaumul Taqal Jam'ah, bertemunya dua pasukan. Berhadap-hadapannya dua pasukan. Pasukan Muslim, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung dengan pasukan kaum kufar pada ketika itu perang Badar. Kurang lebih 500 km dari kota Madinah. Kalau hari ini orang ke sana bukan mau perang, tapi bakar ikan. Kenapa? Karena memang di sana dekat dengan laut dan ikannya enak-enak. Bapak Ibu, jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istilah, ada istilah bahwa orang yang menekuni, orang yang mendalami, orang yang
Jangankan sampai menekuni, mendalami, memperjuangkan, membela, mensyiarkan. Sekedar mendengar saja. Mendengar saja. Itu dijamin oleh Allah pasti dapat. Sekedar menyimak. Itu misalnya kita temukan dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, menjelang akhir ayat, itu disebutkan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, jadi kita cuma cukup menyimak, memperhatikan. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Kata Imam Al-Laits rahimahullah, fala'allahu wajib. La'alla di sini maknanya bukan semoga, bukan agar supaya, bukan mudah-mudahan, tapi wajib bagi Allah, pasti bagi Allah. Untuk apa? Memberikan rahmat. Maka para ulama mengatakan rahmat Allah yang paling dekat dengan kita, yang mudah kita peroleh, yang gampang kita raih, yang gampang kita ambil berkahnya, kita memperoleh kemuliaannya, yaitu apa? Al-Quran. Nah, jangankan dibaca, jangankan dikaji, jangankan dihayati dan didaburi, kita mendengar saja dengan baik, menyimak dengan benar, diam, pasti dapat. Ini sangat istimewa, sangat spesial. Begitu pula ketika satu waktu ada rombongan orang datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengaku bahwa sudah kebanyakan dosa, sudah terlalu banyak maksiat, sudah terlalu banyak bikin kesalahan. Mereka menzalimi dirinya, menodai imannya, mengotori keyakinannya, mencederai Islamnya. Mereka sampai bosan untuk bikin dosa. Datang ke Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kira-kira sebanyak ini dosa kami, sebanyak ini salah kami, sebanyak ini maksiat kami, sebanyak ini sudah keterlaluannya kami, apa kira-kira dapat nggak ampunan dari Allah? Dapat nggak ampunan dari Allah? Nabi nggak berani jawab. Kenapa ini nggak main-main ini, Pak? Dosanya setabrak-tabrak, salahnya setumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk. Gimana mungkin ada ampunan buat orang macam ini? Tapi ternyata apa? Setelah lewat beberapa saat, Rasulullah terdiam, turun ayat, turun perintah dari Allah. Apa perintahnya? Kul, hai Nabi, kasih tahu mereka yang datang itu. Kasih tahu mereka yang mengaku sudah banyak dosa, salah, khilaf, keliru, maksiat, mudarat, mungkar, zalim. Sudah nggak ada habis-habisnya itu. Kasih tahu mereka. Apa kasih tahunya? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Coba kita perhatikan kalimatnya. Hai Nabi, bilang mereka, wahai orang-orang bukan, wahai manusia tidak, wahai para pendosa enggak. Tapi dipanggilnya apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah itu betul-betul pengasih. Allah itu betul-betul penyayang. Bayangkan orang yang datang mengaku dosa. Dosanya nggak satu, nggak dua, Pak. Maksiatnya nggak kecil. Mungkaratnya nggak sekali dua kali. Berulang-ulang, berkali-kali, besar-besar. Dasar-dasar dosanya, super-super. Tapi apa kata Allah kepada mereka? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan. Wahai hamba-hambaku yang sudah kebangetan, la taqnatu min rahmatillah. Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Luar biasa. Saya baca berulang-ulang, baca tafsir-tafsir, Masya Allah. Membayangkan Allah begitu pemurahnya. Allah begitu penyayangnya. Allah begitu peduli dengan kita. Yang sudah keterlaluan pun, yang sudah kelewatan pun, masih dipanggil dengan apa? Ya ibadi, wahai hamba. Alladzina asrafu, yang sudah menodai dirinya, yang melukai imannya, mencederai keyakinannya, merusak Islamnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus
putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu besar. Rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat Allah itu begitu lapang. Rahmat Allah itu nggak sebanding dengan seberapa banyak pun dosa kita. Sampai kita datang kepada Allah dengan dosa yang ada sama, yang menjulang ke langit. Hampir penuh ini bumi sekali. Asal kita serius. Asal kita sungguh-sungguh meminta ampun sama Allah. Maka saya ingat dulu, masih SD kelas 5, kelas 6. Saya pernah tanya sama guru SD saya. Pak Guru, kan Lailatul Qadar itu hebat. Lailatul Qadar itu kan dahsyat. Lailatul Qadar itu kan super. Kok doanya pendek amat gitu? Kan harusnya doanya panjang, lama gitu ya. Ini kok doanya cuma seuprit gitu. Doanya cuma secuil. Pendek banget, kita semua hafal doanya kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna ya karim. Pendek banget. Sekilas gitu doanya. Kan doa mesti panjang, banyak. Gak ada habis-habisnya. Tapi ternyata enggak. Doanya cuma segitu. Kata guru SD saya, ya udah segitu. Jadi keajaran Nabi udah begitu. Gak usah ditanya. Saya nggak kuat. Masuk di pondok saya tanya lagi sama kiai, sama guru saya. Kiai, kenapa kok Lailatul Qadar itu kan hebat? Kok doanya sependek itu gitu? Penasaran. Kata guru saya, dia mengatakan nanti kalau kamu sudah menikah, pasti tahu. Jangan nanti udah menikah masih lama. Karena waktu itu masih SMA kelas 1, ya masih lama. Nikahnya masih panjang waktunya. Sekarang aja pakai. Beliau kemudian bercerita. Dulu, sahabat Rasulullah SAW sekaligus mertuanya beliau pernah sakit hati. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pernah sakit hati. Kepada siapa sakit hatinya? Kepada ponakannya sendiri. Kok bisa? Karena ini ponakan kurang ajar. Keponakan ini kelewatan, keponakan ini keterlaluan. Gimana keterlaluannya? Karena ternyata beliaulah penyebar fitnah kepada Ummul Mukminin, ibu kita semua orang beriman, istri mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummuna Aisyah bintu Abu Bakr. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memfitnah. Dulu belum ada Messenger, belum ada WA Group, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada macam-macam. Tapi sampai Madinah hampir semua tahu. Bahkan ada sahabat yang hampir percaya. Ada sahabat yang sudah percaya bahwa ini benar. Yang tuduhannya kalau istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin itu selingkuh. Karena beliau pernah tertinggal dalam satu safar Rasulullah, dalam satu perjalanan Rasulullah. Beliau itu kan saking ringannya. Gak tahu kalau tertinggal. Sampai ada Ustaz pernah kepleset menyebut Rasulullah Ummuna Aisyah itu saking ringan sampai kilo-kilonya pun dikasih tahu. Artinya bahwa orang nggak sadar kalau beliau tertinggal. Dan qadarullah ada sahabat juga yang tertinggal. Akhirnya karena tahu itu Ummul Mukminin, ya beliau mempersilahkan Ummul Mukminin naik ke onta, beliau jalan. Jalan di depan, kemudian Ummul Mukminin di belakang. Itu jadi fitnah heboh antara Madinah. Dan yang menebarkan fitnah itu siapa? Sepupunya Ummul Mukminin, ponakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak main-main, Pak. Orang yang bukan saja menjadi keluarga, tapi bulanannya dapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bulanannya dibiayai, dikasih kurma, dikasih gandum, dikasih roti, dikasih uang, dikasih dinar, dirham. Itu rutin tiap bulan. Kemudian apa? Saking marahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disetop itu. Disetop, Pak. Jengkel luar biasa. Gak main-main. Ini istri orang yang paling mulia. Hamba Allah yang kita cintai. Istrinya adalah ibu kita semua orang beriman. Bahkan orang tuanya pun secara khusus menganggapnya itu ibu orang beriman. Maka istri Rasulullah itu tidak boleh dinikahi siapapun. Karena dianggap ibu kita semua orang beriman. Ummul Mukminin, ummahat
Mukminin, para ibu, orang Rasul, istri Rasulullah SAW, ibunya kita semua orang beriman. Ini marah. Beliau marah, stop. Ternyata turun ayat khusus yang menegur yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergerak As-Siddiq, orang yang membenarkan pertama kali tentang apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, secara lebih khusus adalah peristiwa Isra Mi'raj. Apa bunyi ayatnya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin, engkau tidak senang kalau Allah itu menurunkan ampunannya kepadamu? Sampai sebegitunya marahmu, menyetop bantuanmu, padahal ini anak ponakanmu juga, keluargamu juga, walaupun dia jahat, walaupun dia luar biasa kejinya memfitnah putrimu, istri Rasulullah SAW, orang yang paling engkau cintai, bahkan kepada dirimu sendiri. Masya Allah. Itu langsung apa terjadi? Abu Bakar langsung menangis dan beliau kemudian membatalkan bantuan yang disetop, dibatalkan, dibantu lagi, ditolong lagi, walaupun dia sudah kelewatan. Satu Madinah hampir percaya. Bayangkan. Kenapa? Karena soal ampunan Allah itu mahal. Karena kalau sudah dapat ampunan Allah, sudah dapat maafnya Allah, kira-kira apa lagi mau dicari? Apa lagi yang mau kita kejar? Makanya cukup Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau pemaaf, senang memberi maaf, senang memaafkan hambamu yang kebangetan, senang memaafkan hambamu yang keterlaluan, senang mengampuni hambamu yang banyak dosa. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami. Selesai. Tuntas. Maka Lailatul Qadar yang mahal itu, Lailatul Qadar yang luar biasa itu, meninggalkan bekas-bekas yang luar biasa. Meninggalkan bekas-bekas yang hebat. Bekas-bekas yang spesial. Karena pesan Allah tadi itu menyebutnya secara khusus. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang sudah kelewatan itu, jangan takut, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah hapus semua salah. Allah maafkan semua khilaf. Allah maafkan semua keliru kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu pengampun lagi penyayang. Terus apa yang kita lakukan supaya Allah menghapus dosa kita itu permanen? Apa yang kita mesti bikin supaya dosa kita itu dimaafkan secara langgeng, utuh? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab. Min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Konteksnya dengan rahmat Allah tadi, gimana kita lakukan supaya kita jadi mulia dengan Al-Quran, kita mulia dengan rahmat Allah itu. Wa anibu ila rabbikum. Baliklah ke Tuhanmu, pulanglah, mudiklah kepada Allah. Haraplah ampunannya. Allah memang sediakan, tapi kita mesti datang, kita mesti minta, kita mesti merengek-rengek, kita mesti nangis, kita mesti mohon-mohon sama Allah. Memang Allah ampuni semuanya, enggak terkecuali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka cara kita kembali kepada Allah, kita pulang kepada Allah adalah bagaimana caranya? Wa aslimulah, berislamlah dengan serius, berislamlah dengan sungguh-sungguh, berislamlah secara utuh, berislamlah secara sempurna, berislamlah dalam semua keadaan. Jangan cuma berislam hanya di masjid, jangan cuma di musala, surau, langgar, madrasah, pesantren, sekolah. Tapi berislam dalam seluruh sektor kehidupan kita. Bagaimana kita mengemas hidup ini supaya bernuansa Islam. Bukan hanya berlabel Islam, tapi warna Islam itu masuk ke dalam kehidupan kita.
Warna Islam itu membuat kita kemudian nyaman, tenang, tentram, bahagia. Warna Islam itu mempengaruhi pola pikir kita, kinerja kita, karya dan kerjaan kita. Warna Islam itu membuat kita kemudian mampu berbuat baik dengan tetangga kita, berbuat terbaik di lingkungan kita, menghadirkan keistimewaan, mendatangkan kebaikan, mempertahankan kebenaran, memperjuangkan keadilan, melawan kemungkaran, melawan kebatilan, melawan kezaliman. Dan habis wa aslimu lahum, berislamlah secara serius, berserah dirilah dengan sebenar-benar, karena Islam itu mencakup semua keadaan. Islam itu mencakup semua lini. Islam itu mencakup semua sektor. Islam itu memberikan solusi atas semua pertanyaan, memberikan jawaban atas semua persoalan, mencarikan jalan keluar atas kemelut terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua ada jawabannya, semua ada solusinya, semua ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau serius apa enggak. Maka di surah Al-Hajj Allah katakan apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Yang seriuslah berislam ini dengan benar. Jangan main jihad dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan jihad yang sungguh-sungguh. Wajtabakum, karena Allah itu sudah milik kita. Allah itu sudah mengambil kita secara khusus. Allah itu sudah memberikan kita nilai secara istimewa. Maka di Quran itu ada ayat yang lebih serius lagi, Pak. Ada ayat yang lebih khusus lagi. Apa bunyinya? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Apa itu? Dan sungguh telah kami wariskan Al-Quran itu. Ke siapa Allah wariskan Al-Quran itu? Ternyata Allah katakan, alladzina astafaina min ibadina, yang kami pilihkan dari hamba-hamba kami. Allah pilih secara khusus dari hamba-hambanya. Allah pilih secara lebih khusus dari orang-orang yang taat dan kepatuh kepadanya. Allah ambil dari orang-orang itu. Untuk apa mewarisi Al-Quran? Untuk mempertahankan Al-Quran dalam kehidupan. Untuk menjadikan Al-Quran pegangan dan patokan, untuk menjadikan Al-Quran memberi warna, untuk menjadikan Al-Quran jadi penilai utama, untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian yang tak terpisah dalam perjalanan hidup kehidupan dari seluruh sektor dimanapun kapan. Mulai dari urusan yang paling kecil sampai kepada urusan yang besar. Mulai dari hal-hal yang sepele sampai kepada urusan dan persoalan hubungan internasional. Ada syariatnya, ada ketentuannya, ada ketetapannya, ada arahannya, bimbingannya dari Al-Quran. Jadi nggak ada. Semuanya ada. Tinggal kita serius nggak? Kita sungguh-sungguhkan. Maka apa kata Allah? Tsumma awrasnal kitab. Kami telah wariskan kitab. Kami telah wariskan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menghadirkan kemuliaan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati aqwam, menggiring umat manusia, menggiring orang Islam, menggiring orang beriman, menggiring orang bertakwa untuk mencapai pada posisi puncak yang benar. Jangan cuma jadi bulan-bulanan umat yang lain. Jangan cuma jadi orang-orang yang kesekian. Jangan cuma jadi kita yang terpojok, tersudut, tersisi, termiskin, dan yang jelek lain. Alhamdulillah. Jangan sampai. Karena kita ini ya'lu wa la yu'la alaih. Gak ada di atasnya. Kita memang umat Rasulullah, umat yang terakhir, tapi bukan beragama terakhir. Islam itu dari awal. Dari Nabi Adam ke Islam. Syariat ini beda.
Di zaman Nabi Adam, kakak adik menikah, wajar, nggak ada orang. Tapi sekarang, ada satu orang menikahi dua perempuan, kakak beradik, bangga lagi. Di live TikTok, ditonton oleh jutaan orang. Dia senang, dia bangga. Padahal dia bermaksiat. Kok bisa? Apa nggak ada ulama di situ mengingatkan? Apa nggak ada tokoh agama di situ yang mengingatkan? Apa sudah nggak peduli lagi dengan kehidupan seperti ini? Apa orang nggak peduli dengan syariat Allah yang nyata-nyata dilanggar terang benderang? Ini nggak main-main, Pak. Kan baru-baru ini rame kan? Ada orang, anak muda, menikahi dua saudara kandung sekaligus. Masih mending yang sebelumnya. Itu pun nggak boleh, Pak. Karena istrinya nggak punya anak, dia boleh menikah lagi. Syaratnya apa? Nikahi adiknya. Dilakukan itu. Dan itu viral. Itu didengar, dilihat oleh semua orang. Apa nggak malu orang sekampung? Kok bisa? Karena persoalannya nggak tahu hukumnya, nggak tahu aturannya. Kalau dulu Nabi Adam, belum ada orang. Maka kak adik dinikahkan, wajar. Sekarang enggak. Dulu di zaman Nabi Musa, syariat orang kalau sudah kebanyakan dosa, kebanyakan salah seperti yang datang Rasul tadi, suruh dulu fakturu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu, Allah ampuni dosa. Kalau sekarang orang sudah kebanyakan dosa, bunuh diri, ya tambah dosa. Bukan tambah banyak. Kenapa? Karena kita belum paham itu Al-Quran. Kita nggak ngerti Al-Quran. Kita belum akrab dan dekat dengan Quran. Kenapa? Ya Quran ini bahasa Arab, Pak. Kita bukan orang Arab. Orang Arab aja belum tentu paham. Bapak kira orang Arab itu paham semua? Enggak, Pak. Banyak juga orang Arab nggak bisa ngaji. Bahkan nggak bisa baca Arab. Yang maaf, polisi, tentara di Masjidil Haram itu coba Bapak tes. Disuruh dia baca tulisan. Pasti banyak yang nggak bisa. Kenapa? Mereka daripada nganggur digaji, mendingan jadi tentara biar lebih gagah. Karena mereka nganggur pun digaji kan. Digaji, Pak. Makanya daripada nganggur ya udah dari tentara aja, walaupun nggak bisa baca. Jangan kan Quran baca bahasa Arab aja belum tentu bisa. Saya sering tuh ngelihat dan negur itu yang jaga toko-toko di depan itu, yang orang Arab tapi kelakuannya nggak Arab. Ya umat Rasulullah SAW juga, tapi karena nggak mau ribet, nggak mau repot, Pak. Karena kan di sana kalau adzan kan tutup, Pak toko. Jadi dia terpaksa sholat. Sholatnya apa? Nggak pakai wudhu. Nah, saya tegur, ente gimana sih? Tinggal di dekat Ka'bah. Iya, kan tiap hari ngelihat kata. Kami ini datang dari jauh, biayanya gede puluhan juta kemarin ini. Itu pun susah tuh. Itu pun ribet. Tapi kenapa kok bisa kali ini? Ya kenapa? Karena dia merasa tiap hari lihat Ka'bah. Tiap hari dia menyaksikan. Tiap hari dia menonton, melihat. Nah ini persoalan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Al-Qur'an ini sudah diwariskan kepada kita, apa kata? Alladzina istafaina min ibadih, dipilihkan dari hamba-hamba kami. Tapi ternyata apa? Faminhum zalimun li nafsihi. Banyak orang yang menjadi zalim terhadap dirinya sendiri. Sudah punya Quran, tapi hidupnya masih mencong-mencong. Sudah punya Quran, tapi nggak bisa memperoleh keberkahan. Sudah punya Quran, tapi nggak tahu rumus selamat, rumus sukses, rumus bahagia. Sudah punya Quran, tapi hidupnya dari masalah ke masalah, dari persoalan ke persoalan, nggak ada habis-habisnya. Ini namanya dolim terhadap diri sendiri. Yang kedua, orang yang muktasib, tengah-tengah. Dia pakai Quran kalau cocok sesuai dengan hukum, dengan rumus, dengan keinginan, dengan kemauan. Jadi dia pilih Quran itu yang enak-enak aja. Jadi misalnya Quran perintahkan nikah lagi, ya dia nikah lagi. Paksa-maksa istrinya supaya mengikhlaskan dia nikah lagi. Istri mengatakan boleh nikah lagi Pak, tapi tiap malam mesti tahajud, sholatnya mesti berjamaah di masjid. Jadi imam cuma kulu aja. Itu ayat yang lain Pak. Kalau bisa itu nggak apa-apa, mama izinkan. Ini kan saya kan bukan nabi, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Pakai alasan. Itu namanya mau saja diambil, yang nggak cocok dipinggiri, dihilangkan. Itu namanya muktasib, paru-paru. Yang ideal adalah yang ketiga, minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yang mereka berlomba-lomba dalam merebut rahmat Allah.
merebut nikmat Allah, merebut keberkahan dari Allah. Wattabi' ma unzila ilaika ahsan alladhi ahsana unzila ilaika. Wattabi' ma ahsana unzila ilaika. Ikutilah supaya kita tetap dapat rahmat, supaya kita tetap dapat ampunan, supaya kita dipelihara dijaga oleh Allah. Apa kata Allah? Ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Apa saja coba yang dekat dengan Quran, yang nempel ke Quran, yang berkaitan dengan Quran pasti mulia, pasti hebat, pasti mulia. Apa coba? Yang pertama, Nabi. Nabi itu ada 124.000, Pak. Nabi itu ada 124.000. Tapi Rasulullah SAW disebut apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu adalah penghulunya para nabi dan rasul. Beliau itu bahkan pernah didaulat menjadi imam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam gak berani imam. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah punya satu kesalahan. Beliau tergoda makan buah khuldi dan akhirnya terusir dari surga. Salahnya cuma itu, tapi gak berani jadi imam, Pak. Nabi Ibrahim, Nabi yang disebut Abul Anbiya, bapak para nabi, bapak tauhid, nggak berani jadi imam. Kenapa? Karena ternyata beliaunya orang baik, keluarganya baik, anak keturunannya banyak yang baik, tapi keluarga dekatnya, keluarga ayahnya, pamannya, dan sekitarnya masih menyembah berhala sampai akhir hidup. Datang Nabi Isa, nggak berani juga jadi imam. Nabi Isa baik, tapi apa? Umatnya, pengikutnya itu banyak yang nyasar. Bukan hanya menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Isa nggak enak hati, nggak berani dia jadi imam. Akhirnya ditetapkan Rasulullah SAW imam, didaulat menjadi imam dalam peristiwa Isra Mi'raj, menjadi imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul, menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi penghulunya nabi dan sahabat. Karena Rasulullah SAW punya Al-Quran, kepada beliau Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan itu ada bulan ke-12. Inna iddatash syuhur 'inda Allahi 12 fi kitabillah. Tapi bulan Ramadan disebut apa? Sayyidus syuhur. Menjadi penghulunya bulan. Istimewanya bulan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Quran. Apa yang kita sebut di awal tadi, malam itu ada 365 malam. Tapi ada satu yang istimewa, namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Utuh satu pun 30 juz. 114 surah. 6.236 atau 6.666 ayat. 1.027.000 huruf. Mulai dari ba berakhir di sin, di awali iqra bismi rabbik, di akhir al-yauma akmaltu lakum. Ada yang satu huruf nun qaf, ada yang dua huruf ha mim toha, ada yang tiga huruf alif lam mim, ada yang empat alif lam mim ra, ada yang lima kaf ha ya ain sad. Semuanya itu mukjizat, bukan hanya ayatnya, bukan hanya surahnya, tapi hurufnya pun mukjizat. Kapan kita butuhkan, kapan kita perlukan untuk jadi obat, untuk jadi penerang, untuk jadi jimat dalam tanda petik, untuk jadi kekuatan penerang jalan kita, pemuda pemikiran kita, membersih hati kita, pembersih jiwa kita, penguat keyakinan kita, pengokoh iman kita adalah mukjizat. Gak hanya satu, gak dua, tapi semuanya. Makanya kalau nggak salah saya pernah cerita ini, pernah saya dari luar kota. Satu waktu jam 2:30, jam 2, jam 3 gitu. Ditungguin ada 5 orang anak muda naik motor. Mereka kemudian nungguin saya depan komplek. Tahu bahwa berita dari rumah bahwa saya pulang tengah malam. Ditungguin, Pak. Saya pikir ada apa. Dan kita Ustaz tolong dulu. Kenapa? Itu anaknya Pak Haji Fulan bin Fulan. Itu lagi kesurupan Ustaz. Tadi pagi habis naik pelaminan, dua-duanya kesurupan.
Gak berhenti sebentar kesurupan lagi, berhenti sebentar kesurupan lagi. Sekarang pun sedang kesurupan katanya. Ringkas cerita, taruh mobil, saya dijemput keluar komplek, tinggal di atas komplek saya tinggal. Kemudian saya minta air putih dan saya bacakan Al-Fatihah. Diminumkan kepada kedua pengantin tadi. Kira 20 menit, 30 menit, kemudian sadar, gak kesurupan lagi. Sampai 40 menit gak kesurupan lagi. Akhirnya ibu sang pengantin putri nanya ke saya, Ustaz, apa yang dibaca tadi? Saya bilang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah? Iya Bu. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu. Iya Bu, emang ada Al-Fatihah lain lagi? Kenapa ibu tuh sampai bertanya begitu? Kenapa? Karena dari tadi kami bukan hanya Al-Fatihah, Ustaz. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf kami baca. Capek kami baca, setel Sudes, setel Surem, setel Muammar, setel aset ini, video ini. Supaya berhenti, ternyata nggak mempan. Saya lagi ngantuk, capek, kemudian jawab sekenanya, ya iyalah Bu, selama ini nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji kan jinnya jadi ketawa. Setannya kan jadi, aneh aja ibu. Selama ini nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji kan serius lagi ngajinya, banyak lagi dikajinya. Akhirnya apa? Ya setannya dimain-mainan. Terus wajar. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diturunkan sekedar buat kita ngumpulin pahala. Apalagi menjadikan dia menjadi hiasan dalam acara-acara kita. Momen-momen kita, kegiatan-kegiatan itu pun banyak yang ditinggal. Saya kemarin isi acara di satu tempat, sudah yang pertama dia lupa. Karena gerasa gerusu, MC-nya lupa. Begitu pembukaan langsung sambutan. Sudah sambutan bilang, mohon maaf karena terlewat tadi, marilah kita dengarkan pengajian ayat suci. Alhamdulillah. Saya bilang udah mas, sudah telat, dibuka aja pakai bismillah, pakai Al-Fatihah aja udah cukup dah. Udah sambutan tengah baru mau buka ngaji. Udah telat kita. Jadi kadang-kadang kita bisa seperti itu. Maka disinilah kita naikkan posisi supaya kemuliaan itu bisa nempel. Mulai dari Rasulnya sudah dapat kemuliaan, bulannya dapat kemuliaan, malamnya dapat kemuliaan. Kita umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir, Nabi terakhir ini, umat Islam ini, ternyata apa kata Al-Quran? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, ditampilkan ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah umat lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menegakkan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, melakukan nahi munkar, wa tu'minuna billah, memperkokoh dengan iman kepada Allah. Kita mulia karena apa? Sampai di situ belum. Ternyata dirinci lagi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, tentu atas perintah dan kuasa yang diberikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Yang terbaik dari kita, yang paling mulia dari kita, yang paling istimewa dari kita adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata para ulama mengatakan tidak hanya sampai di situ. Nabi masih merinci. Kita nggak belajar, kita juga tak ngajar. Apakah bisa mendapatkan kemuliaan dari Quran? Bisa. Menolong orang yang belajar Quran, menyediakan fasilitasnya, membantu para guru-guru yang mengajarnya, membantu menghidupkan rumah Qurannya, menghidupkan rumah tahfidnya, menghidupkan pondok Qurannya, menghidupkan pesantrennya, menghidupkan lembaganya, majelisnya, ikut termasuk dalam memperoleh kemuliaan karena Al-Quran. Tapi bukan hanya itu, Quran itu diamalkan. Maka terakhir saya sampaikan, kami punya ada steh. Beliau datang, beliau cerita kepada kami. Kenapa beliau bersemangat sekali bikin satu tafsir yang bentuknya tadabbur, namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Diringkas dalam bahasa Indonesia namanya Al-Quran aplikatif. Bagaimana ceritanya? Satu waktu ada syekh dari kampung. Syekh ini tidak pernah makan kecuali yang ditanam atau diolahnya. Beliau tidak pernah makan bahan-bahan kimia. Satu waktu umur 77 tahun sakit. Namanya mungkin sakit tua. Dibawa ke kota. Tingkat cerita sudah sembuh. Diundanglah sama Syekh Khalid ini ke rumah beliau. Rumah beliau di Jeddah itu besar. Saya sudah pernah ke sana. Rumahnya besar. Ruang tamunya itu luas, Pak. Ya separuh masjid inilah. Di dindingnya itu penuh dengan kitab. Ada kitab tafsir, hadis, sirah, di kitab hukum ini, hukum itu, banyak, penuh rumahnya. Jadi Syekh ini ketika masuk rumah, seperti orang mati berdiri, Pak.
Mahal nih katanya. Apa ini? Terus saya katanya, kenapa ada apa dengan Syekh? Kok bisa katanya? Kayak orang mati berdiri begini. Emang kenapa apa dilihat? Ada yang salah? Enggak. Ini apa semua ini katanya? Yang di dinding ini apa semua ini? Kata Syekh Khalid, ya ini kitab. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaan, apakah saya bisa masuk surga tanpa baca kitab-kitab ini? Syekh Khalid pun tersenyum, ya iyalah Syekh. Tidak mungkin, Syekh kan orang baik, pasti masuk surga. Bahkan ini kitab yang ditulis, orang-orang yang ditulis dalam kitab ini, perlakuan mereka, cerita kehidupan mereka, cerita kemuliaan mereka, itu nggak pernah baca kitab ini. Tapi mereka masuk surga, bahkan dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi nggak usah khawatir. Akhirnya kepikiran Pak, sedang makan siang itu, beliau kepikiran. Iya ya, ini Syekh yang luar biasa, makanannya halal, kerjaannya ibadah, kerja untuk buat, ya namanya kerja itu cuma nunggu waktu sholat, kira-kira begitu. Bagaimana hebatnya nih beliau. Tapi masih nggak percaya, masih belum yakin kalau bisa masuk surga. Tanpa harus baca kitab-kitab ini. Maka beliau kemudian mengajak 20 ulama supaya menjadikan Quran itu makin dicintai oleh umat, makin dicintai oleh orang Islam, makin dicintai orang yang mau belajar, makin dicintai oleh orang beriman dan bertakwa. Apa yang beliau lakukan? Beliau membuat yang namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal, yang alhamdulillah sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Insya Allah mohon doanya. Beliau sedang mencari sponsor supaya dicetak dan dibagi gratis untuk masjid musalla se-Indonesia. Mau dicetak 1 juta kopi supaya dibagikan gratis. Mudah-mudahan. Ini untuk apa? Supaya kita tahu baca Al-Baqarah 1 sampai 5 itu, oh ini yang kita kerjakan. Baca An-Nisa 1 sampai 3, oh ini yang kita mesti buat. Baca Ali Imran kita baca ini kita tahu. Jadi kita baca ayat, kita tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ditulis di bawahnya. Setelah Al-Quran baca ayatnya, tafsirnya begini, tadaburnya begini, di bawahnya apa yang kita lakukan dengan ayat ini, Masya Allah. Kadang beliau menyimpulkan satu kata, Al-Baqarah itu disimpulkan satu kata, itu isinya adalah takwa. Kalau Ali Imran disimpulkan satu kata, isinya adalah cinta. Begitu seterusnya. Untuk apa? Supaya kita makin senang dan makin cinta Al-Quran. Insya Allah soal kemuliaan pasti akan diberikan oleh Allah. Bersama kita mulia dengan Al-Quran. Bersama kita meraih kemuliaan juga dengan Al-Quran. Dan insya Allah bersama kita akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia juga di akhirat adalah Al-Quran. Nabi mengatakan, "Man yuridu an yatakallama ma'allah falyaqra." Siapa yang mau curhat, mau ngobrol, mau berbincang-bincang dengan Allah, rajin-rajinlah baca Quran. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Rajin-rajinlah baca dan tadabbur Quran karena besok di hari kiamat dia datang menjadi penolong kita. Yang terakhir kata Nabi SAW, Iqra' wa rattil waraqi. Baca, tertibkan membacanya, jadwalkan bacanya, aturnya bacanya. Fa inna makanuka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'ha. Karena tempat spesial di surga nanti di akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau bacanya cuma dikulhu lagi, ya surga kita pendek. Kenapa? Surga kita nggak tinggi, nggak jauh. Kenapa? Karena ayat yang kita baca cuma pendek. Tapi kalau kita rajin baca Quran, khatam berkali-kali, maka insya Allah makam kita istimewa, tempat kita spesial, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bisawab. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu tanyakan silakan. Alhamdulillah penyampaian materi sangat baik.